Halo Mujibadi, Today's Update kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update selengkapnya. Serah terima jabatan Panglima TNI telah berlangsung dari Jenderal Andika Perkasa ke Panglima TNI baru yakni Yudo Margono. Serah terima jabatan dilakukan di Mabes TNI Cilangkap. Informasi lainnya, satu desa di Gorontalo, Kecamatan Bilato, terisolasi akibat akses jalan tertimbun longsor sejak Minggu sore. Longsor itu juga mengakibatkan sungai meluap dan membanjiri permukiman. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, puluhan rumah terendam banjir akibat sungai Cigadung dan Kalesema meluap. Sementara di Pati, Jawa Tengah, akibat diguyur hujan semalaman, permukiman warga terendam banjir. Informasi berikutnya, sekitar 100 kasus penculikan tercatat setiap tahun. Beragam modus aksi penjahat dilakukan, mulai dari mengaku kerabat hingga mengaku sebagai aparat. Kita ke informasi mancanegara, Perdana Menteri Belanda secara resmi meminta maaf atas perbudakan di era kolonial termasuk di Indonesia. Ia menyebut perbudakan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejeda berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi mengenai perkelahian antar dua keluarga yang mengakibatkan 4 orang terluka parah. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali lagi bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update. Dua keluarga yang masih memiliki hubungan darah terlibat perkelahian di kota Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena terkena luka sabetan senjata tajam. Sementara para pelaku yang berjumlah 5 orang langsung ditangkap polisi. Pipa milik perusahaan gas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meledak. Akibatnya 8 orang pekerja dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kejadian naas tersebut. Informasi lainnya, pelaku pelecehan seksual yang menyerang bagian dada seorang ibu muda di Depok, Jawa Barat terus diburu kepolisian. Aksi pelaku pun sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Diduga saling ejek, 2 kelompok remaja di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta terlibat tawuran di tengah permukiman yang padat penduduk. Sementara di Pademangan, Jakarta Utara, gerombolan geng motor yang membawa senjata tajam dan tongkat besi kocar-kacir saat diadang warga. Seorang bocah murid kelas 6 sekolah dasar di pesisir selatan Sumatera Barat ditemukan tewas setelah terseret ombak saat mandi di pantai. Sementara di kota Tebing Tinggi, Sumatera Barat, sesosok jenazah yang tak dikenal ditemukan warga mengapung di aliran Sungai Padang. Selain satu ini, kami ajak Anda melihat industri semikonduktor di Amerika Serikat. Jadi tetaplah bersama kami di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Di utara pusat kota Phoenix, negara bagian Arizona, Amerika Serikat, raksasa produsen chip Taiwan TSMC tengah membangun sebuah pabrik semikonduktor yang menyerap ribuan tenaga kerja. Dan kita simak laporannya dari tim VOA. Dan salah satu cara untuk mengisi libur sekolah anak-anak bisa dilakukan dengan berkemah sambil bercocok tanam di Klaten, Jawa Tengah. Hasil panen sayur mereka lalu dibuat kreasi makanan sesuai keinginan.
BMKG memprediksi cuaca berawan akan mendominasi sebagian besar DKI Jakarta pada pagi ini, sedangkan pada siang hari sebagian titik ibu kota akan diguyur hujan dan disusul petir serta angin kencang. Dan berikut informasi cuaca selengkapnya dari laman BMKG. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update hari ini, saya Edward Widiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.